Selamat datang kembali di penelaahan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke satu prinsip kunci nih dari materi ultra learning Anda, yaitu prinsip kelima, pengambilan. Atau gimana kita pakai ujian justru buat alat belajar super efektif? Betul. Misi kita masih sama, nyaring intisari paling oke biar Anda bisa nyerap ilmu lebih cepat dan dalam. Sumber Anda ini kan banyak contoh menarik ya. Dari yang belajar setara MIT setahun, sampai persiapan gila buat quiz Jeopardy. Oke, kita bongkar prinsip pengambilan ini yuk. Iya, fokus ke pengambilan atau retrieval practice ini pas banget sih. Zaman sekarang kan informasi banjir banget ya. Jadi kemampuan buat bener-bener ngiket informasi di memori, itu penting banget. Prinsip ini agak nantang pandangan umum loh, yang mikir ujian itu cuma buat ngukur aja. Oh iya ya. Iya, materi Anda nunjukin kalau proses aktif ngeluarin lagi info dari otak, itu malah salah satu latihan belajar paling ampuh. Contoh paling jelas dari materi Anda itu si Roger Craig ya, pas persiapan Jeopardy. Dia kan nggak cuma baca ensiklopedia pasif gitu aja. Tepat sekali. Jauh lebih dari itu malah. Si Craig ini ngunduh puluhan ribu pertanyaan Jeopardy lama. Terus, dia sistematis nguji dirinya sendiri. Lagi dan lagi. Wow. Dan ini bukan cuma ngafal loh. Dia bahkan pakai software analisis data buat, ngekategoriin topik, metain kekuatannya di mana, lemahnya di mana, secara presisi. Gitu ya. Dan yang seru, dia nyari pola-pola tersembunyi di pertanyaan sama jawaban game itu. Dia benar-benar ngubah belajar jadi latihan pengambilan informasi yang, intensif banget dan terarah. Jadi dia kayak nyimulasiin ujiannya terus-menerus gitu ya. Nah, landasan ilmiahnya gimana tuh? Kok bisa sih metode ini sekuat itu dibanding katakanlah baca ulang catatan berkali-kali? Nah, iya. Ini ada dasar psikologi kognitifnya yang kuat. Penelitian dari ahli kayak Rodiger, terus Karpiki, sama Bjork, ini nama-nama top di bidang memori dan belajar, itu konsisten nunjukin ini. Oke. Usaha aktif buat ngeluarin informasi dari ingatan, kayak pas jawab kuis tanpa lihat contekan, itu secara signifikan nguatin jejak memori dan pemahaman jangka panjang. Jauh lebih efektif daripada metode pasif kayak baca ulang atau bikin rangkuman. Proses ini nyambungnya ke konsep, kesulitan yang diinginkan atau desirable difficulty. Tunggu, kesulitan yang diinginkan. Kedengarannya nggak aneh ya, belajar kan mestinya dibikin gampang, kok malah dipersulit? Nah, justru itu kuncinya. Jadi gini, waktu otak harus kerja lebih keras buat ngingat suatu info, pas ada sedikit perjuangan gitu, koneksi saraf buat info itu jadi lebih kuat, lebih awet. Oh gitu. Rasanya lebih susah, mungkin bikin frustrasi di awal, tapi itu maksa otak bikin jalur akses yang lebih kokoh ke infonya. Ibaratnya kayak jalan setapak gitu ya, kalau Iya. sering dilewatin jadi lebih jelas daripada jalan yang cuma dilihat di peta. Persis, analoginya pas banget. Menarik banget sih ini. Jadi usaha kognitif ekstra itu investasi buat ingatan jangka panjang ya. Prinsip ini kelihatan nggak di contoh lain di materi Anda? Mungkin bidang lain gitu. Tentu, ada disebut juga kan si Benny Lewis yang poliglot terkenal itu? Oh ya, yang jago banyak bahasa itu ya? Betul. Dia awalnya kesulitan tuh di ujian bahasa lisan. Padahal ngerasa udah banyak dengerin radio bahasa target. Ternyata dengerin pasif aja nggak cukup. Kenapa tuh? Dia kurang latihan aktif ngomong dan respons. Kurang praktek ngambil kosakata sama struktur kalimat secara spontan. Contoh lain lagi, Ramanujan, si jenius matematika otodidak. Ramanujan. Dia kan belajar dari buku karar yang isinya cuma daftar teorema, tanpa bukti. Nah, Ramanujan harus ngerekonstruksi sendiri pembuktiannya. Itu kan proses pengambilan pengetahuan yang luar biasa intensif. Oke, jadi pengambilan aktif ini emang krusial banget ya. Tapi ada satu lagi nih konsep yang disinggung, masalah transfer pengetahuan. Gimana tuh kaitannya sama pengambilan? Nah, ini poin penting juga, yang udah diteliti lama sama Thorndike dan Woodworth. Masalah transfer intinya tantangan buat nerapin ilmu yang dipelajari di satu konteks, misalnya rumus di kelas, Oke. ke konteks lain yang beda, misalnya masalah di dunia nyata. Belajar fakta atau prosedur aja, gak jamin kita bisa pakai pas dibutuhin. Iya juga ya, sering tuh kayak gitu. Nah, disinilah pendekatan directness atau keterus-terangan sama retrieval ketemu. Directness itu artinya belajar sedekat mungkin sama situasi di mana ilmunya bakal dipakai. Contohnya kayak Craig tadi ya. Iya, si Craig kan nggak cuma ngapal fakta acak. Dia latihan pakai pertanyaan real dari Jeopardy.
Praktek pengambilan dalam konteks yang relevan, inilah yang bantu jembatanin kesenjangan transfer itu. Jadi, Anda belajar ngambil informasi dalam format yang bakal Anda hadapi nanti. Jadi ini bukan cuma soal apa yang dipelajari, tapi gimana cara belajarnya, dan dalam konteks apa kita latihan ngambilnya lagi ya. Masuk akal banget. Terus intisari utamanya apa nih buat pendengar kita? Intinya sih, belajar mendalam itu bukan sekedar proses pasif masukin info ke kepala. Justru proses aktif ngeluarinnya berulang-ulang. Lewat tes diri, coba jelasin konsep tanpa catatan, atau nerapin ilmu dalam simulasi. Itu kunci penguasaan sejati. Pengalaman Craig, Lewis, Ramanujan yang didukung riset psikologi, itu semua negasin kekuatan praktik pengambilan ini. Iya sih, kayak yang Anda bilang tadi, metode ini mungkin rasanya lebih berat ya daripada sekedar baca ulang, tapi ini bukan soal cari jalan pintas termudah, tapi lebih ke jalan paling efisien buat bangun pemahaman yang kokoh dan ingatan yang awet. Benar sekali. Investasi usaha kognitif di awal itu bakal kebayar lunas kok dalam jangka panjang. Ini soal mubah cara kita mandang ujian, bukan sebagai ancaman evaluasi, tapi sebagai alat belajar yang, ya, ampuh banget. Dan ini mungkin jadi pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan, gimana kalau tes, kuis, atau bahkan sekedar coba jelasin ulang materi ke diri sendiri, aktivitas yang sering kita anggap beban atau kita hindari, itu sebenarnya tuas pengungkit paling efektif buat belajar yang selama ini kita abain. Gimana? Anda bisa mulai ngerancang ujian-ujian kecil dalam rutinitas belajar Anda sehari-hari, bahkan buat topik yang nggak ada ujian formalnya sama sekali.